Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Check the sound. Dosenku Suamiku Part 21. Suamiku mulai perhatian. Saat berada di rumah Bunda pada pukul 16:30 WIB, Dira melangkahkan kakinya memasuki rumah Bunda. "Assalamualaikum," ucapnya sedikit berteriak, membuat rumah yang awalnya tenang menjadi riuh seketika. "Waalaikumsalam," ucap Bunda dari dapur. Dira segera berlari menuju dapur menemui sang bunda tercinta. "Bunda," ucap Dira heboh. Bunda mencuci tangannya. Ia segera berjalan mendekati sang buah hati. Dira segera mencium punggung tangan Bunda. Kemudian ia mencium kedua pipi Bunda. "Cup." "Kamu dari mana?" ucap Bunda. Dira tersenyum. "Dari kampus dong. Emang dari mana lagi?" ucapnya. "Belum pulang," ucap Bunda. "Ini udah pulang," ucap Dira sembari menampilkan gigi ratanya. "Kamu ini rumahnya udah beda. Sekarang kamu pulangnya ke rumah mertua, bukan ke rumah Bunda lagi," ucap Bunda sembari mencubit lengan Dira dengan pelan. "Ah!" gumam Dira mengaduh kesakitan. Ia kemudian tersenyum. Bunda kembali melanjutkan aktivitasnya memasak. "Bun," ucap Dira sembari duduk di kursi meja makan. Gumam Bunda sembari mengaduk masakannya. "Dira tinggal sini lagi ya, Bun," ucap Dira sembari menggigit buah apel yang ia ambil di atas meja. Bunda melirik ke arah Dira. "Kalau kamu mau, berarti suami kamu juga tinggal di sini," ucapnya dan kembali menatap sayurnya. Dira menghela nafasnya. Suami. Suami mulu perasaan. "Gimana?" "Nanti biar Bunda bilangin sama ayah kamu," ucap Bunda. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Ia menggelengkan kepalanya. Enggak jadi deh, Bun," ucapnya menolak. Bunda tersenyum. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Dira mengeluarkan handphonenya dari tasnya. Ia kemudian memainkan handphonenya. "Bun," ucap Dira tanpa mengalihkan pandangannya dari handphone. "Apa?" ucap Bunda. "Kak Mei sama Kak Fiona mana?" ucap Dira sembari masih menatap layar handphonenya. "Ada di kamar," ucap Bunda. Dira mengangguk-anggukkan kepalanya dengan paham. "Sst." Handphone Dira tiba-tiba dirampas, membuat sang empunya mengerutkan dahinya. Ia kesal. Dira menoleh. Ia melototi Fiona yang merampas handphonenya dari tangannya. "Heh," ucap Dira kesal. "Kenapa nyari-nyari?" ucap Fiona. Dira menaikkan kedua alisnya. "Kepo banget sih," ucapnya. Fiona menaikkan kedua alisnya. Ia kemudian menganggukkan kepalanya dan membawa handphone Dira di tangannya. Fiona berjalan mendekati sang bunda, membantunya memasak. Anak ia rajin. Balikin dong," ucap Dira sembari berdiri dari duduknya. "Enggak," ucap Fiona. Dira menarik nafasnya perlahan. Ia kesal. "Bunda," ucap Dira. "Fiona," ucap Bunda dengan lembut. "Bantuin Bunda dulu," ucap Fiona. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Anin kan lagi capek," ucapnya. "Ya udah, terserah kamu," ucap Fiona. "Bunda," ucap Dira mengadu. "Udah Bun, biarin aja, pemales," ucap Fiona mengejek sang adik. Dira semakin membelalakkan kedua bola matanya. "Enak aja," ucapnya tak terima. Dira melangkahkan kakinya mendekati Fiona, berniat merampas handphonenya kembali. "Shh," ucap Fiona sembari menjauhkan handphonenya dari jangkauan sang adik. Balikin dong," rengek Dira. "Enggak," ucap Fiona. Dira melangkahkan kakinya mendekati sang bunda. "Bunda," ucapnya merengek. Bunda hanya tersenyum. "Fiona, balikin dong," ucapnya dengan lembut. "Manja banget sih," ucap Fiona.
Bodoh, ucap Dira sembari menjulurkan lidahnya sekilas, mengejek sang kakak. Ya udah, ambil aja sendiri, ucap Fiona. Ia segera berlari menjauh dari sang adik. Dih, curang, ucap Dira protes. Bunda kembali tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Tak habis pikir dengan anak-anaknya itu. Dira dan Fiona berlari mengelilingi meja makan. Kak, balikin, ucap Dira sembari berlari. Ambil aja sendiri, ucap Fiona mengejek sang adik. Dira semakin kesal, ia mempercepat larinya. Buruan, lelet banget sih, ucap Fiona memanas-manasi sang adik. Dira semakin mempercepat larinya. Awas aja, ancamnya. Fiona mengejek Dira, membuat Dira semakin kesal. Pekik merah menghentikan langkah Dira. Sorry kak, ucap Dira berniat melanjutkan langkahnya. Mau ngapain? Ucap Merah menggenggam lengan sang adik. Dira menunjuk tangan Fiona yang menggenggam handphonenya. HP Anin dibawa lari kak, ucapnya mengadu. Merah menoleh ke arah Fiona yang dibalas senyuman Fiona. Kemudian Merah menggelengkan kepalanya. Ada-ada saja saudari-saudarinya ini. Kapan mereka akan menjadi dewasa? Fiona, balikin dong, ucap Merah dengan lembut. Fiona menggelengkan kepalanya. Enggak usah kak, biarin aja, siapa suruh gak mau bantuin bunda masak. Pemales, ucapnya. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Enak aja, kan Anin udah bilang Anin tuh capek, ucapnya tak terima. Alah, alasan aja, capean mana sama bunda, ucap Fiona. Dira mengerutkan dahinya. Ya udah, kalau tahu gitu, Kak Vio bantuin bunda dong, ucapnya semakin menjadi-jadi. Merah menghela nafasnya, ia tak habis pikir. Pertemuan Fiona dan Dira memang tidak akan sah jika tidak adu mulut. Handphone Dira berbunyi, seseorang menelponnya. Fiona menatap layar handphone Dira. 08 sekian is calling. Dira menaikkan kedua alisnya. Siapa? Ucapnya penasaran. Fiona menoleh ke arah Dira. Ia menggelengkan kepalanya. Enggak tahu, nomor enggak dikenal, ucapnya. Dira mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti. Ya udah, siniin, ucapnya. Fiona segera mengembalikan handphone Dira. Dira segera mengambil handphonenya yang diberikan oleh Fiona. Ia segera menekan tombol merah di layarnya. Kenapa ditolak? Ucap Merah heran. Dira hanya menggelengkan kepalanya. Palingnya salah sambung, ucapnya. Merah mengangguk paham. Tahu gitu? Nggak kakak balikin, ucap Fiona. Dira kembali menjulurkan lidahnya mengejek Fiona. Nomor 08 sekian-sekian is calling. Dira mengerutkan dahinya. Nomor ini lagi? Siapa sih? Ucapnya kesal. Coba aja angkat dulu, siapa tahu penting, ucap bunda. Dira mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menerima pendapat sang bunda. Dira segera menekan tombol hijau. Halo? Kamu di mana? Ini siapa ya? Tidak ada jawaban. Hanya terdengar heling nafas dari seberang sana. Dira tampak berpikir sejenak. Ini siapa sih? Dira terus berpikir dan berpikir. Kamu di mana? Suara itu kembali terdengar. Dira berpikir keras untuk menebaknya. Dira? Siapa? Ucap Merah dengan pelan. Dira menggelengkan kepalanya sembari mengangkat kedua bahunya. Tidak tahu. Bentar, ini Kak Riza. Dira tak yakin dengan jawabannya sendiri. Orang di seberang tak meresponnya. Merah mengelurkan tangannya meminta handphone Dira. Dira menaikkan kedua alisnya. Ia segera memberikan handphonenya. Halo? Ucap Merah. Dira, Fiona, dan Bunda memperhatikan Merah yang berbicara di telepon dengan sesama. Oh, ini Ray, ucap Merah membuat ketiga orang di sekelilingnya.
membelalakkan kedua bola matanya. Pak Rey? Ya udah, ini kakak balikin handphonenya ke Anin, ucap Meira kemudian mengembalikan handphone tersebut kepada Dira. Dira masih tak percaya. Ini beneran Pak Rey, bisiknya. Meira mengangguk sembari tersenyum. Iya, ucapnya. Dira semakin terkejut. Mampus, gua keceplosan tadi. Dira kemudian melangkahkan kakinya menjauh dari bunda dan kedua saudarinya. Halo? Kamu di mana? Dira memejamkan matanya. Kenapa ia tidak bisa mengenali suara suaminya sendiri? Anindira Maheswari? Dira kembali tersadar. Ia menghela nafasnya. Iya, Pak. Saya bukan bapak kamu. Dira menjauhkan handphonenya dari telinganya. Ia memaki Rey dengan suara yang sangat-sangat pelan. Anindira Maheswari? Dira terkejut. Ia segera mendekati handphonenya ke arah telinganya. Iya, Pak. Sudah saya bilang, saya bukan bapak kamu. Dira kembali menyumpah serafahi manusia di telepon ini. Hal ini sangat-sangat geram. Anindira Maheswari, kamu dengar saya tidak? Dengar, Pak. Kamu bentak saya? Enggak, Pak. Saya bukan bapak kamu. Iya, saya enggak bilang Anda bapak saya. Dira benar-benar kesal. Kalau bisa saat ini ia ingin sekali memakan manusia. Untung lo dosen.